know already what our Pancasila. Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada tentang penyerahan kekuasaan pemerintah tenaga rakyat Indonesia atau dasar yang benar-benar pengalaman yang pahit di masa yang lampau. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa kita memerlukan sebuah dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila dan kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun pemerintahan yang baru berdiri. Meski begitu, penerapannya masih belum optimal karena bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai situasi darurat seperti agresi militer Belanda dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Melalui konferensi Meja Bundar pada 1949, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat RIS. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pun diberlakukan menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Namun meskipun terjadi perubahan bentuk negara, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila sudah kokoh dan diterima sebagai jati diri bangsa. Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila mengalami penafsiran yang lebih politis. Pemerintah saat itu mengembangkan konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis sebagai upaya menyatukan berbagai kekuatan politik. Namun, penerapannya seringkali menyimpang dari prinsip demokrasi karena kekuasaan presiden semakin dominan, sementara kebebasan politik masyarakat terbatas. Setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kekuasaan beralih kepada Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya mengembalikan kemurnian Pancasila dan fokus kepada stabilisasi serta pembangunan ekonomi. Pancasila diinstitusionalisasi melalui berbagai kebijakan, salah satunya yaitu program P4 atau Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk mempelajari Pancasila. Namun, pada kenyataannya penerapan Pancasila pada masa ini cenderung dipolitisasi untuk mempertahankan kekuasaan. Organisasi kemasyarakatan bahkan diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal sementara kritik terhadap pemerintah dibatasi. Tahun 1998 menjadi babak baru setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa semangat demokratisasi, penegakan HAM, kebebasan pers, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penafsirannya kini lebih terbuka dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah dan masyarakat kembali mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, Pancasila menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan baru seperti radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi media sosial. Oleh karena itu, Pancasila harus terus dipahami secara benar dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa.